Video ini adalah video penjelasan pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Dasar pemikiran penyelenggaraan Pilmapres yaitu untuk menciptakan mahasiswa yang unggul dalam keseimbangan kecerdasan. Keseimbangan kecerdasan yang dimaksud yaitu keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Berikut merupakan persyaratan peserta untuk mengikuti Pilmapres. Yang pertama, terdaftar pada PD Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program sarjana atau diploma maksimal semester 6. Kedua, berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2020 yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu izin tinggal terbatas. Yang ketiga, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,00. Yang keempat, belum pernah menjadi pemenang Pilmapres tingkat nasional. Yang kelima, menunjukkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, wakil rektor, ketua, atau direktur yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan wakil resmi mahasiswa berprestasi program sarjana atau diploma dari perguruan tingginya. Setiap perguruan tinggi hanya diwakili oleh satu orang peserta program sarjana dan atau satu orang peserta program diploma. Urutan penyelenggaraan Pilmapres. Yang pertama, peserta melakukan pendaftaran melalui web Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.go.id. Yang kedua, babak penyisihan tahap pertama berupa portofolio dan computer-based test bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, babak penyisihan tahap kedua merupakan babak gagasan tertulis. Yang keempat, pembekalan dan paparan poster. Berikut diagram alur pelaksanaan Pilmapres. Dimulai dari seleksi tingkat perguruan tinggi, dilanjutkan dengan pendaftaran online. Apabila sudah memenuhi syarat, lanjut peserta menerima password untuk melakukan penyisihan tahap 1, yaitu tes bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan, serta mengisi portofolio dan mengunggah berkas ke dalam laman yang telah disediakan. Apabila lolos, peserta akan melanjutkan pada tahap kedua. Pada tahap ini dilakukan review naskah gagasan kreatif atau uraian dari produk unggulan yang diajukan oleh peserta. Apabila peserta lolos ke babak selanjutnya, maka di babak final akan dilakukan pembekalan dan asesmen. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman dan pemberian penghargaan pemenang, juara umum, dan juara kategori. Untuk persiapan pada seleksi tingkat prodi, tingkat fakultas maupun universitas disesuaikan dengan tingkat nasional. Adapun persiapan tersebut meliputi: yang pertama adalah portofolio, yaitu kumpulan data-data informasi pribadi atau dokumentasi atas prestasi maupun pencapaian. Kemudian yang kedua adalah CBT, Computer Based Test, kemampuan berbahasa Inggris dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Dan yang ketiga adalah memiliki gagasan kreatif dan poster. Adapun untuk penilaian portofolio adalah sebagai berikut. Untuk tingkat internasional, pencapaian juara 1 individu memiliki skor 13 dan untuk kelompok memiliki skor 6,5. Pencapaian juara 2 individu memiliki skor 12 dan untuk kelompok memiliki skor 6. Pencapaian juara 3 individu memiliki skor 11
dan untuk kelompok memiliki skor 5,5. Kemudian untuk tingkat regional, pencapaian juara 1 individu memiliki skor 10, dan untuk kelompok memiliki skor 5. Pencapaian juara 2 individu memiliki skor 9, dan untuk kelompok memiliki skor 4,5. Pencapaian juara 3 individu memiliki skor 8, dan untuk kelompok memiliki skor 4. Untuk tingkat nasional, pencapaian juara 1 individu memiliki skor 7, dan untuk kelompok memiliki skor 3,5. Pencapaian juara 2 individu memiliki skor 6, dan untuk kelompok memiliki skor 3. Pencapaian juara 3 individu memiliki skor 5, dan untuk kelompok memiliki skor 2,5. Dan yang terakhir, untuk tingkat provinsi, pencapaian juara 1 individu memiliki skor 4, dan untuk kelompok memiliki skor 2. Pencapaian juara 2 individu memiliki skor 3, dan untuk kelompok memiliki skor 1,5. Pencapaian juara 3 individu memiliki skor 2, dan untuk kelompok memiliki skor 1. Nilai penghargaan atau pengakuan. Tingkat internasional, individu memiliki skor 8, dan kelompok memiliki skor 4. Tingkat regional, individu memiliki skor 6, dan kelompok memiliki skor 3. Tingkat nasional, individu memiliki skor 4, dan kelompok memiliki skor 2. Tingkat perguruan tinggi atau provinsi, individu memiliki skor 2 dan kelompok memiliki skor 1. Nilai kepemimpinan. Tingkat internasional, Ormawa golongan 1, ketua memiliki skor 12 dan pengurus harian memiliki skor 10. Kemudian untuk Ormawa golongan 2, ketua memiliki skor 8 dan pengurus harian memiliki skor 6. Tingkat regional, Ormawa golongan 1, ketua memiliki skor 11 dan pengurus harian memiliki skor 9. Kemudian untuk Ormawa golongan 2, ketua memiliki skor 7 dan pengurus harian memiliki skor 5. Tingkat nasional, Ormawa golongan 1, ketua memiliki skor 10 dan pengurus harian memiliki skor 8. Kemudian untuk Ormawa golongan 2, ketua memiliki skor 6 dan pengurus harian memiliki skor 4. Tingkat wilayah, Ormawa golongan 1, ketua memiliki skor 9 dan pengurus harian memiliki skor 7. Kemudian untuk Ormawa golongan 2, ketua memiliki skor 5 dan pengurus harian memiliki skor 3. Tingkat perguruan tinggi atau provinsi, Ormawa golongan 1, ketua memiliki skor 8 dan pengurus harian memiliki skor 6. Kemudian untuk Ormawa golongan 2, ketua memiliki skor 4 dan pengurus harian memiliki skor 2. Tingkat fakultas atau prodi, Ormawa golongan 1, ketua memiliki skor 7 dan pengurus harian memiliki skor 5. Kemudian untuk Ormawa golongan 2, ketua memiliki skor 3 dan pengurus harian memiliki skor 1. Yang pertama, kategorinya adalah organisasi kemahasiswaan golongan 1, yang kedua organisasi kemahasiswaan golongan 2, dan yang ketiga adalah pengurus harian. Untuk detail per kategorinya bisa dilihat di slide ini. Kemudian, calon peserta Pilmapres yang akan mendaftar itu wajib membuat proposal yang menggambarkan situasi saat ini. Proposal tersebut bisa berisi tentang penjelasan batasan lingkungan, bisa juga tentang potensi lingkungan, ataupun uraian situasi yang membutuhkan penanganan terkait dengan masalah sosial seperti putus sekolah atau masalah lingkungan, polusi, dan sampah. Nah, di dalam proposal ini harus ada sahabat. Apa itu sahabat? Sa itu sasaran, H itu hambatan, Ba itu bantuan, dan T itu tindakan. Kesemuanya harus dijelaskan di dalam proposal yang diajukan oleh peserta Pilmapres. Nah, setiap tahunnya Pilmapres memiliki tema khusus yang berbeda-beda. Di tahun 2020, Pilmapres memiliki tema tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, setiap peserta Pilmapres harus membuat proposal yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kriteria penilaian dari proposal itu ada dua. Yang pertama, penyajian.
dengan bobot 50%. Jadi setelah membuat proposal, peserta wajib menyajikan dengan mempresentasikan proposalnya berupa PPT di acara seleksi tingkat fakultas. Kemudian ada juga poin kedua berupa tanya jawab dengan bobot juga 50%. Jadi ada jurinya dan mereka menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian peserta wajib menjawab. Ini dokumentasi seleksi Pilmapres tahun 2020.